Kalau Anda pernah melintasi bendungan Karangkates saat malam turun, mungkin pernah mengalami hal ganjil. Radio mobil tiba-tiba berderak, lalu terdengar suara perempuan menangis lirih. Bukan 1-2 orang yang mengalaminya. Sejak tahun 1992, suara itu jadi misteri yang masih terus menghantui warga sekitar. Bendungan Karangkates atau yang secara resmi bernama Bendungan Sutami dibangun pada era 1970-an. Fungsinya vital, pembangkit listrik tenaga air untuk Jawa Timur. Tapi di balik air yang setenang itu, tersimpan kisah kelam yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Semua berawal lebih dari 3 dekade lalu, saat Sulastri, warga Dusun Sengguru, dilaporkan menghilang bersama anaknya, Doni. Sulastri dikenal pendiam. Suaminya Mahfud lebih sering membuat warga mengelus dada karena tabiatnya yang meledak-ledak. Satu malam di tahun 1992, rumah mereka kosong. Pintu terbuka, perabotan berantakan, dan Doni tak ditemukan di kamarnya. Seorang tetangga, Bu Rina, bersaksi melihat Sulastri berjalan cepat ke arah bendungan sambil menggandeng Doni yang menangis. Sejak saat itu, mereka berdua tak ada kabar. Tim SAR turun. 3 hari mereka menyisir wilayah bendungan. Hanya Doni yang ditemukan sudah tak bernyawa. Tubuh kecilnya mengembang di saluran pelimpah, masih mengenakan kaos bergambar kartun. Sulastri menghilang begitu saja. Misteri tak berhenti sampai di sana. Sepekan setelah kejadian, penjaga bendungan mulai resah. Mereka mendengar suara-suara aneh. Ada yang bilang suara perempuan menyanyikan lagu Nina Bobo. Ada pula suara anak kecil memanggil ibunya dari dalam air. Pak Sarjono, teknisi bendungan, mengaku radio panggilannya pernah menangkap suara aneh saat tengah malam. Saya dengar perempuan bilang, "Tolong anak saya." Tapi di sistem, cuma saya dan ruang kontrol yang tersambung. Malam itu juga, lampu semua mati. Saya langsung keluar lari, katanya. Bu Intan, penjaga shift malam, pernah melihat bayangan perempuan di permukaan air. Sosoknya diam berdiri, matanya kosong. Seminggu kemudian, operator yang jaga saat penampakan itu terekam CCTV langsung mengundurkan diri. Rekamannya pun hilang tanpa jejak. Ada pantangan tak tertulis di Dusun Sengguru. Warga sekitar paham betul ada aturan yang tidak tertulis tapi wajib dipatuhi. Jangan lewat jembatan bendungan sendirian setelah jam 10 malam. Jangan sebut nama Sulastri di dekat air. Dan satu lagi, jangan pernah tertawa keras saat bulan purnama mengambang di atas permukaan waduk. Pak Darno, salah satu warga yang ikut dalam pencarian dulu, pernah menemukan kain putih tersangkut di batu pinggir bendungan. Saat hendak mengambilnya, ia mendengar suara, "Jangan ganggu saya." Ia pikir itu suara temannya, tapi waktu menoleh tak ada siapa-siapa. Pada tahun 2016, sekelompok peneliti supranatural dari Surabaya datang membawa peralatan EMF dan kamera pengintai. Mereka merekam sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Bisikan lirih menyebut nama Doni berulang-ulang. Salah satu dari mereka kesurupan, mengaku sebagai ibu yang kehilangan anak. Video dokumentasi mereka sempat viral sebelum akhirnya menghilang dari internet. Diduga ada tekanan dari pihak yang tak ingin cerita ini menyebar luas. Pada 2021, saat proyek revitalisasi bendungan berjalan, ditemukan kerangka manusia di dekat fondasi lama. Bersamanya ada sehelai kain yang sudah rapuh dan jepit rambut berbentuk bunga melati. Warga yakin itu jasad Sulastri yang selama ini dicari. Yang aneh,
Sejak kerangka itu ditemukan, tangisan di malam hari mulai mereda, tapi muncul fenomena baru. Warga mengalami mimpi yang sama. Seorang perempuan duduk di bawah jembatan, memeluk anak kecil. Wajahnya tenang. Sebelum terbangun, perempuan itu berkata pelan, "Terima kasih sudah menemukan aku." Masihkah ada yang tersisa? Air bisa menyimpan banyak rahasia. Mungkin karena itu, di balik bendungan besar seperti Karangkates, bukan cuma tekanan air yang tersimpan, tapi juga luka yang belum sembuh. Warga yakin Sulastri tak pernah pergi jauh. Ia hanya tersesat antara dunia yang kita kenal dan dunia yang lain. Dan sampai hari ini, jika Anda melintas malam-malam di sekitar bendungan, jangan kaget kalau radio Anda kembali menangkap suara perempuan yang menangis. Mungkin ia hanya ingin ditemani untuk sesaat.